Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel belajar ngirim email. Di pembahasan hari ini, saya akan bahas tentang email ke spam. Nah, kenapa ngirim email ke spam dan sebagainya tadi bahas di video kali ini. Tapi sebelum bahas, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk channel ini biar lebih berkembang, dan silakan ketik kolom komentar apabila ada masukan atau kritik yang membangun ya, atau mungkin ada tambahan informasi juga dari teman-teman yang mungkin lebih tahu dalam hal ini juga ya. Mungkin langsung aja untuk pembahasannya. Pertama, ada 3 hal kenapa ngirim email masuknya ke spam, baik ngirim satu-satu atau mungkin random email ya. Jadi email ke spam itu bukan karena bukan karena random email doang. Ini ngirim satu-satu pun bisa masuk ke spam. Nah, 3 hal ini yang penyebab ngirim email ke spam. Yang pertama, untuk file yang dilampirkan dalam pengiriman email terlalu besar. Nah, besarnya ini itu tergantung PT masing-masing sebenarnya. Itu di situ bisa ada settingan file maksimal yang bisa diterima. Untuk rata-rata untuk pengiriman email, untuk email ya, biasanya rata-rata itu di antara 1 megaan. Itu rata-rata. Bisa di bawahnya. Lebih aman di bawahnya 1 mega atau di angka 500-an atau di bawah 500. Di antara 300 sampai 500-an itu lebih aman. Itu bisa untuk hindarin email ke spam ya. Kalau filenya lebih gede atau lebih gede dari situ atau mendekati filenya gede, itu bisa potensi ke spam. Sedangkan kalau untuk file dari Google-nya untuk pengiriman sendiri maksimal biasanya 4 mega. Efeknya nggak bisa ngirim kalau untuk ngirim file mau bentuk apapun ya, intinya bentuk file kayak PDF lah, mungkin JPEG lah, TIFF lah, bisa zip lah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya HP kita itu atau email kita itu nggak aman dari virus. Virusnya apa aja bisa di searching di Google ya, virus saat mengirim email. Jadi saat kita ngirim email, filenya kena virus pengiriman, ini salah satunya virus malware kalau nggak salah ya, bisa dicek kembali di Google itu virus tersebut. Jadi saat kita ngirim email, filenya kena virus, si penerima ngedetek kurang aman, dia akan ke spam juga. Nah, ini nggak bisa diapa-apain karena ntar tiap ngirim email kita nggak tahu file kita aman menurut si penerima atau enggak. Jadi efeknya pasti ntar ke spam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa email ke spam? Biasanya dari sistem ngedetek ataupun ngebaca bahwa file yang kita kirim itu sebagai promosi. Nah, terutama untuk soal surat lamaran ya, surat menyurat. Nah, promosi surat atau surat menyurat atau ngirim email atau ngelamar via email ya, indikasinya itu mengajukan diri atau mempromosikan diri juga. Makanya saat kita ngirim email itu ada sebagian atau mungkin banyak lah emailnya ke spam. Itu sebenarnya hal wajar sih. Jadi setiap kita ngirim email, itu baik ngirim satu-satu ataupun ngirim random email, itu potensinya akan 50% kotak utama dan 50% ke spam. Jadi bagi teman-teman yang ngirim email, kok ngirim email ke temannya ke spam, itu hal biasa. Mau kita ngirim email ke perusahaan atau mungkin dari perusahaan ke perusahaan pun ya pasti indikasinya akan masuk kotak utama dan spam. Makanya karena ada hal kayak gitu yang tadi dibahas, ada 3 hal
ngirim email bisa ke spam, bisa karena filenya kegedean, bisa karena untuk pengirimnya ketempel virus atau kena virus, bisa dianggap promosi. Ya, makanya saat kita ngirim email, pastikan ngeceknya hanya sekedar email kita nyampe atau enggak. Kalau nyampenya kotak utama dan spam itu tergantung si penerima. Begitu juga saat kita nerima email. Jadi teman-teman yang khususnya ngirim email itu saat ada panggilan pun itu nggak akan 100% ke kotak utama atau mungkin primary atau mungkin kotak masuk. Itu pasti ada yang ke spam. Jadi silakan kalau ngirim email pun dicek juga di kotak utama dan spamnya. Biasanya ada panggilan yang masuknya ke spam. Makanya pasti ada sebagian HED kalau semua ada panggilan telepon untuk panggilan tes, itu pasti dia nelpon memberitahu bahwa silakan cek data panggilannya atau untuk berkas-berkas yang harus dilengkapin untuk panggilan berikutnya, hari berikutnya itu suruh ngecek kotak utama dan spam. Itu aja untuk informasinya. Jadi ada beberapa hal yang tadi dibahas kenapa ngirim email ke spam. Jadi yang beredar bahwasannya informasi kalau ngirim email untuk random email atau ngirim email ke spam karena ngirim terus-terusan, enggak semuanya benar juga. Tapi kalau semua ada informasi Pak, kalau ngirim email potensinya ke spam ada. Begitu juga kalau ngirim satu potensinya ke spam juga ada juga. Itu aja untuk informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk telah menonton video ini sampai kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.